Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penilaian kinerja kepala sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon tahun 2023 Korwilcam Dikdik Butuh Balingga akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Budiman SPD MPD, yang terhormat Ibu Rahma Suswati SPD, dan yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon, Ibu Wiwit Ekawati SPD, beserta Bapak, Ibu Guru, serta tenaga kependidikan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu bersama dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon, insya Allah dalam keadaan lancar, tiada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Izinkan kami akan membacakan sunnah acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, lalu yang kedua sambutan kepala sekolah, lalu yang ketiga adalah sambutan penilai, yang keempat doa, yang kelima penutup, dan yang terakhir adalah selayang pandang kepala sekolah. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan kepala sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Kepada yang kami hormati Ibu Wiwit Ekawati SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penilai BKKS kinerja kepala sekolah, yang nanti dilanjutkan in-house training peningkatan kinerja kepala sekolah dan guru. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Kembaran Kulon beserta staf. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita
sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar senantiasa kita semua dan seluruhnya mendapatkan syafaat hingga di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu asesor yang saya hormati beserta rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu tim penilai PKKS pada hari ini, di mana SD Negeri 1 Kembaran Kulon ini mengawali kegiatan semacam ini yang perdana. Dan mohon maaf juga apabila nanti kami keluarga besar SD Negeri 1 Kembaran Kulon banyak kekurangan di mana-mana Bapak Ibu, karena kemarin kami banyak sekali kegiatan, namun kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Kemarin saya matur Pak Budi sawung tene nyaken. Mohon maaf juga kepada Bapak Budiman dan Ibu Rahma. Beberapa hari terakhir saya sering diterang lewat WA. Itu hanya karena kami ingin siap maksimal mungkin melaksanakan kegiatan pada hari ini. Untuk yang berikutnya kepada Bapak Ibu Guru, nanti setelah acara selayang pandang nanti yang ada di ruangan ini mungkin hanya beberapa yang mewakili saya, atau teknisnya nanti kami serahkan kepada Bapak Ibu tim penilai, mengingat ini anak-anak yang kecil terutama tidak bisa disamping. Untuk yang berikutnya nanti saya serahkan seluruhnya, apapun yang terjadilah, adanya hanya seperti ini Bapak Ibu. Semoga yang penting pada akhir nanti kita diberi kesehatan semua. Saya kira tidak bijaksana apabila saya terlalu banyak matur, karena nanti mungkin sampai jam 5 nggih Pak Budiman. Sak rampungnya nggih Bapak Ibu kita siap nggih. Karena hari pertama nanti mungkin bisa untuk acuan teman-teman yang lain nggih. Walaupun adanya seperti ini, nyun sewu sekali lagi Bapak Ibu penilai, monggo saya derek nanti teknis penilaiannya mau bagaimana. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dari penilai yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Bapak Budiman SPD MPD. Kepada Bapak Budiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rekan penilai PKKS 2023, Ibu Rahma Suswanti SPD MMM, Kepala SD Negeri 1 Kembaran Kulon, Ibu Wiwit Megawati SPD SD MPD-nya apa? Yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik maupun pendidikan keluarga besar SD Negeri 1 Kembaran Kulon, semua yang hadir, yang ada di ruang ini maupun yang ikhlas, tentu yang sungguh saya hormati, saya banggakan, yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di pagi menjelang siang hari ini kita untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas terkenal ridho, tentu bimbingan juga dari Allah Subhanahu. Hari ini bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan silaturahim, dalam kondisi sehat, segar, bugar semua ya Bapak Ibu, dan bahagia lagi. Mudah-mudahan bahagia. Iya, apalagi tanggal 1. Tanggal berapa pun harus bahagia Bapak Ibu. Jadi sehat, kalau tidak bahagia itu ubah ini ya, ubah sehatnya ini ya, harus bahagia. Dan urip kalau tidak bahagia sangat rugi Bapak Ibu. Nah, kayak buat kayak apa namanya soal bahagia ini sudah kerugian besar ya.
Salam dan salam semua tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harap barokahnya dunia ini agar senantiasa memperlancar, mensukseskan segala ikhtiar kita, segala upaya kita, dan yang utama tentu syafaat ini yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, hari ini kami berdua hadir sowan silaturahmi di hadapan bapak ibu semuanya. Ini mendapat amanat tugas dari beliau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dengan nomor 094/2621 tahun 2023 tentang pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi kami hanya bagian dari tim, Bapak Ibu. Timnya banyak sekali. Kebetulan kami berdua di tahun ini masih diberi nikmat lagi. Di tahun kemarin pertama di kota ini ya, dicat ya. Kalau Pantura sudah semua Bapak Ibu. Jadi ya, saya dari Rembang sampai Pak Danasari paling tinggi sudah semuanya. Kalau hanya Mrebet, Kutasari ini biasa-biasa saja ya. Nah ini mungkin karena seiring usia ya, semuanya atau kebetulan ya nggak tahu, tapi sesuai nih ya, sesuai kondisinya. Dan ini sudah dekat lebih nikmat di kota ini. Jadi belum tahu tahun depan dan berikutnya. Tapi 2 tahun ini diberi kenikmatan tidak jauh-jauh. Jadi artinya ya 15 menit dari rumah cukup, tidak terlalu cukup gitu. Beda kalau mau di Rembang di Danasari, ini 1 jam saja betul-betul sampai pagi hari, kadang-kadang kendaraannya itu masalahnya. Adapun tugasnya Bapak Ibu ya, namanya tim penilai ini tentu untuk mengadakan penilaian, mengadakan evaluasi selama kinerja 1 tahun. Jadi yang namanya PKKS mulai di Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ini sudah tahunan, tidak ada 4 tahunan lagi Bu ini. Kalau dulu ada tahunan, ada 4 tahunan. Kalau tahunan itu pengawas Gabin, 4 tahunan ini kabupaten atau sidang untuk menentukan lanjut atau tidak ini. Tapi kalau yang sekarang yang menggunakan tahunan ini tidak perlu tunggu 4 tahun. Jadi kalau 1 tahun barangkali ada kepala sekolah yang sudah merasa capek, merasa sudah tidak nyaman, itu bisa kembali, tidak harus tunggu 4 tahun yang selama-lamanya dulu gitu maksudnya. 1 tahun itu sudah capek, sudah anulah saya kembali ke guru lagi, ada kesempatan tidak terlalu lama. Adapun teknik yang kami gunakan ini memang lebih banyak ke dokumentasi. Kalau ada wawancara ini ya hanya untuk bentuk konfirmasi saja sesungguhnya. Tapi kalau semuanya sudah disiapkan secara dokumen, ya insya Allah cukup saja. Karena namanya penilaian ini hanya mensesuaikan saja dengan instrumen yang sudah Bapak Ibu baca setiap hari ini. Sudah hafal kayaknya, kalau ditanya nomor berapapun kayaknya sudah tahu persis. Bu Widik terutama ini sampai nomornya saja itu hafal kayaknya. Mungkin karena pengalaman tahun dulu atau memang ya sangat layak sekolah penggerak ini, kalau tidak beda, kalau tidak lebih ya mubah ini bisa saja ini. Jadi ada perlakuan lebih gitu maksudnya dari pemerintah gitu. Jadi sudah selayaknya di zona nomor 1 yang pas baik Bu. Jadi tidak mengada-ada, tidak ada masalah. Jadi saya kira tampil kapanpun ya sudah selalu rinci lah rahmah ya. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, syukur sebelum jam 12 sudah selesai. Karena kebetulan ada porseni sebenarnya PDRI di tingkat Keresidenan Bali Mas ya, di Purwokerto ini. Jadi saya pengen nonton juga nih. Jadi kalau jam 12 selesai kan lumayan masih menangi maksudnya itu. Tapi insya Allah tidak demikian Bapak Ibu lah. Kami profesional dan proporsional, artinya situasional. Kalau memang setiap sekali butuh dan datanya ada, dokumennya ada, ya ngapain lama-lama kan seperti itu. Jadi dan tidak perlu harus dicari-cari atau dikira-kira kemarin ada kok sekarang kemana dan sebagainya, nggak usah lah, santai saja. Adapun hasil daripada pilihan memang diharapkan seperti panjenengan menilai anak-anak atau murid ini ya. Jadi langsung nanti bisa diperiksani hari ini. Bahkan Bapak Ibu, saya modelnya kalau saya itu malah duduk bareng
dinilai panjenengan juga nggak apa-apa. Saya tak menunjukkan bahwa ini mana yang perlu diklik, dasarnya apa dan sebagainya, kan transparan, enak gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang rumit-rumit, nggak ada rahasia gitu. Di sana semuanya sudah berbunyi instrumennya. Jadi kalau kayak panjenengan misalkan menilai itu sekarang zaman rubrik gitu ya, ini kan lebih fair, lebih apa namanya ya, lebih dipertanggungjawabkan ini. Jadi semua nilai-nilai itu ada dasarnya. Jadi saya kira gitu, nanti mungkin pada saatnya mungkin kami kalau semuanya sudah paham ya tidak perlu banyak-banyak, satu-satu sudah cukup mungkin ya. Kayak Ibu Rama satu, saya satu nggak apa-apa. Jadi misalkan karena anak-anak kan lagi pelajaran juga. Jadi sekali lagi situasional lah, nggak aneh. Insya Allah nggak perlu terlalu ribet. Apalagi kalau saya lihat seperti ini sudah khusnudon ini, saya sudah bangga, senang. Kelihatannya malah yang dia tidak ada di program pun mungkin sudah ada ini ya. Ya terutama kan yang sekolah penggerak itu kan tidak ada misalkan di sini. Jadi insya Allah mudah-mudahan selesai. Kemudian nanti ya situasional untuk yang IHT, karena itu kan judul susunan ya, pakai tambahan maksudnya. Pakai tambahan, dan mudah-mudahan juga ini instrumennya masih persis tahun kemarin, sehingga ya tadi tidak ada yang baru, sehingga insya Allah kalau kemarin saya sudah kemarin 9 berapa Bu? Tahun kemarin 89. Saya pada tangan tapi tidak taimut pasal. Iya tapi pas saya tidak bisa maksudnya. Iya, saya hanya tangan saja, makanya tidak begitu ingat. Sekali lagi Bapak Ibu, cara Pak Jokowi ya usah dibanding-bandingkan ini, karena semua penilai, semua orang punya style sendiri-sendiri gitu loh. Jadi mungkin kalau Bu Rahma dengan wajah yang menawannya sudah perlu, tidak usah perlu senyum saja sudah dirasakan kayak senyum gitu loh. Kalau saya perlu dibuka lebar-lebar karena memang wajahnya bukan wajah ini penyaja apa. Jadi intinya gitulah Bapak Ibu, santai-santai saja, nggak ada yang menegangkan, tidak ada yang apalagi sudah kayak trennya sekolah pembelajaran Umer lah ya. Jadi artinya bahagia ini kuncinya ini. Jadi yang namanya bahagia kan harus dirasakan, dilaksanakan dengan santai ya, tapi selesai gitu maksudnya. Saya kira itu untuk pengantar. Nanti pada saatnya tentu banyak hal yang mungkin bisa dikonfirmasi ya sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Terima kasih ini atas tadi dari awal hingga akhir nanti nih, dari tampilan drumbeatnya luar biasa ini. Jadi itu bagian dari kinerja Bapak Ibu juga, karena baik membutuhkan dana pendampingan dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain juga terima kasih. Ini yang sudah ada di meja dan semuanya. Ini atas ya tadi kinerja juga lah, dari atas yang lain. Kemudian kami permisi dulu yang mau dimaafkan, manakala dari awal hingga akhir nanti tidak sesuai yang dibayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bu Rahma mungkin karena asli putri kota ini ya, jadi artinya pernah di kota ya, jadi nggak asing maksudnya. Kalau saya kan mungkin baru apalagi kemarin tidak muncul gitu ya. Iya tidak, jadi mungkin asing sekali ini. Tapi insya Allah kalau sudah kenal ini biasa saja. Jadi kadang-kadang ada kesan, ada apa itu karena ya kesan kan punya masing-masing gitu. Ya, jadi mungkin berarti belum terlalu kenal. Kalau yang kenal saya kan hampir dari ujung sana di Sabang sampai Merauke kan kenal mesinnya ini ya. Jadi kalau apalagi guru ini namanya terutama maksudnya. Iya. Nah kalau nama-nama Budiman kan jelas ciri-ciri anak yang menghormati guru, menyayangi teman. Nah itu kan sudah ciri-ciri saja. Saya kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian, segala atensi dan kesiapannya. Kami mengatakan manakala banyak kali berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Berikutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Ibu Kari Wijayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
acara ini menjadi acara yang Engkau ridhoi, acara yang bisa membawa manfaat dan keberkahan kepada kami semua. Ya Allah, ya Rahman, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami semua dapat menjalankan dengan baik. Ya Allah, ya Wahhab, berikanlah kepada kami kemudahan, keberkahan dan kelancaran dalam acara ini, sehingga acara ini sukses dan kepala sekolah bisa mendapatkan nilai yang sangat baik dan memuaskan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Demikianlah acara pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon tahun 2023 telah selesai. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Berikutnya adalah selayang pandang kepala sekolah. Ini saya sedikit menyampaikan sekilas bayangan siapa SD Negeri 1 Kembaran Kulon selama 1 tahun ini. Hanya 5 menit. Nyon sewu Bapak Budiman dan Ibu Rahma, kami menayangkan apa adanya. Apabila ada kekurangan, ya inilah kami, karya-karya kami. Ini selayang pandang kami PKKS atau in-house training. Ini anak-anak kemarin ketika tampil pawai karnaval di Kelurahan Kembaran Kulon dengan kostum merah putih, seadanya dengan membawa lambang negara karena kami sekolah penggerak berprofil pelajar Pancasila. Lanjut Mas Sigit. Ini profil saya Bu Rahma. Visi sekolah kami Bapak Ibu terpampang besar di banner depan dengan maksud warga sekolah dan masyarakat bisa melihat visi sekolah kami, terwujudnya peserta didik berkarakter, berwawasan global, unggul dan peduli lingkungan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut Mas Sigit. Profil sekolah ini NPSM, alhamdulillah memiliki NPSM sehingga Payu mendapatkan DAU dan DAP berstatus negeri. Ini jumlah tenaga kami ini yang Gatot Kaca ini Pak Mahyono, guru olahraga, ini memimpin teman-teman dalam kegiatan fisik. Kemudian anak ada 8 guru kelas, 1 mapel yang tadi membaca doa, 1 OPS itu Mas Sigit, masih bujang Pak. Pustakawan 1 juga guru tari kami Ibu Anti. Kemudian penjaga ada di belakang. Yang PNS 5, PPPK 5, Wiyata Bakti 4, jumlah murid 160, tapi kami terdiri dari 8 rombel. Ada kelas 3 yang kami gabung karena gurunya kurang 1. Guru kelas 3 ini senior kami Ibu Indra. Kemudian guru kelas 1A Ibu Trisumati, guru kelas 1B ini Bu Ai yang pandai mengelola kelas dan wali murid. Namun kebagian 13 murid ya Bu Ai. Ya ini yang terbanyak yang menjadi PKP kami Bu Mandi. Kondisi siswa ini dari kalangan keluarga menengah ke bawah, ruang kelas cukup, bahkan lebih 2 ruang, yang 1 itu di aula belakang, yang 1 untuk ruang rapat. Semenjak kami menjadi sekolah penggerak karena sering kerawan, besok saja ini Pak Budi Bu Rahma acaranya sama sudah merawat Bu, dan kasih orang sendiri unjuk aneh Bu. Wakil Pak Sriono gitu. Alhamdulillah ada pendampingnya wes arep lola ora situ. Besok kami kerawan dari BPPMP, FSP kami dari Semarang, sehingga ini settingannya sudah mendekati P5 batik Bu. P5 kami ini sudah sampai ke bentuk kain karya kelas 5 asli. Kalau yang itu ini karya Bu Rahma sengaja kami tampilkan. Bapak Ibu bingung kepala sekolah yang di, saya tidak mau antara kepala sekolah guru penjaga ada jarak, sehingga dengan tampilan seperti itu kadang ini Yun Sewu cara
melayati PSE pada koplak-koplakan, pada pokok-pokokan itu Pak. Kami ingin rukun damai mengelola sekolah ini tanpa ada kesenjangan antara kepala sekolah dan bawahan. Itu yang atas ketika kami didhawuhi Bapak Korwil tampil pawe sebagai sekolah penggerak mempromotori di lapangan. Kebetulan saya yang naik di mobil celak. Kalau Bu Atun pakai yang jeep Ibu, sepanjang jalan saya memegang mic Pak Budi, wis ora kelingan umurku wis 50. Itu yang tengah saya, sebelahnya Upin Ipin, di mana yang satu sawat betres ini mendapatkan musibah keguguran apa ya Bu? Ya mohon doa Bapak Ibu semua, beliau segera sembuh. Namun beliau sempat mengerjakan administrasi lengkap Pak dan mengirim hasil karya anak itu. Yang lanjut Mas Sigit. Kegiatan ekstrakurikuler kami sangat sederhana. Ini ada pramuka siaga penggalang, drum band, seni tari, PAI, TIK, olahraga. Sehingga ini kemarin senam lantai mendapatkan beberapa kejuaraan nih Pak, dengan adanya ekskul yang rutin. Lanjut. Kondisi sekolah tahun 22 kami kegiatan walaupun sudah sekolah penggerak, namun karena pengenalan masih bentuk sederhana. Lanjut Mas Sigit, kemudian tahun 2023 kami sudah mulai menggiatkan dengan konsep Satlantas, Puskesmas dan lain sebagainya dengan bukti MOU yang nyata. Lanjut Mas Sigit, pembiasaan biasa dengan sekolah lain seperti itu. Kami menekankan walaupun bukan MI tapi di kegiatan keagamaan ini kami tekankan sekali di sekolah ini. Lanjut Mas Sigit. Prestasi sekolah kami masih berstatus sekolah adiwiyata provinsi, nanti diperpanjang Februari tahun 2024, di mana kami sering bertatap muka dengan Dinas Lingkungan Hidup dan sering diundang ke sana untuk komunikasi mempertahankan status sekolah ini. Kemudian saya disambat oleh Kuaran Purbalingga, ini mengisi stand dasar dengan P5 dulu waktu Pesta Siaga Harapan 1. Kemudian di Galang Expo kemarin berhasil mencapai juara 3 se-Kuarca Purbalingga, jadi hidup kembali. Ini piala juga ada di sini, kemudian piagam-piagam ada. Selanjutnya Mas Sigit, MOU dengan pihak lain ini semua ada bukti, terutama ini Rumah Batik Dwi Putra Gembarsari yang kami sewa 1 tahun, bahkan sampai sekarang kami sering komunikasi karena P5 kami adalah batik. Lanjut Mas Sigit. Ini hasil karya inovatif kepala sekolah berupa buku tahun ini. Masih ada beberapa buku yang belum sempat saya foto. Terima kasih Bapak Ibu penilai dan Ibu pengawas TK. Ini sedikit sekilas mengenai gambaran sederhana SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Dianggap selain kandang dari Ibu Wiwi, kami tutup acara pembukaan dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu penilai. Terima kasih yang tulus dari kami berdua atas segalanya, baik syukur lumbuh pupuknya untuk kami. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk kegiatan di sekolah SD Negeri 1 Kutasari Kembaran Kulon yang pada akhirnya akan membuat sekolah menjadi lebih baik, lebih profesional sesuai dengan visi yang telah ditetapkan di sini. Yang pertama, untuk kepala sekolah, saya berharap dari rapor pendidikan setelah dianalisis benahi
dari sana langsung dibuat program peningkatan mutu. Ini yang rata-rata di program ada, tetapi di tindak lanjutnya masih belum. Rata-rata baik itu dari tindak lanjut pemantauan, supervisi, kemudian di program-program yang tindak lanjutnya. Penelusuran alumni, ibu-ibu, kualitas lulusan yang diterima di sekolah lanjutan dari SD dan seterusnya, sampai kepada penelusuran alumni yang berhasil. Ini tadi baru 2 yang muncul, penelusuran alumni yang sudah berhasil, tetapi yang melanjutkan di tingkat atasnya ini belum ada satupun. Ini bukan dari tahun-tahun yang lalu. Sebetulnya gampang ini untuk meneruskan jika kemarin sudah sampai ke nilai 80 berapa Bu? 89. Moga-moga hari ini ada peningkatan jika seluruh kegiatan itu ditambah frekuensi maupun kualitasnya. Jangan ada penurunan. Jika itu dari yang 89 saja menurun, ke depan pasti ada penurunan lagi. Intinya seperti itu yang bisa kami dapatkan tadi. Yang pasti sudah terlihat teamwork yang bagus di sini, kebersamaannya, kemudian kinerjanya. Semoga tadi yang dipesankan juga oleh Pak Budiman bisa dilengkapi agar apa yang tadi dicontreng juga walaupun belum ada buktinya bisa untuk segera dilengkapi. Jadi kita saling menjaga, kata Pak Budiman, kredibilitas kita masing-masing untuk sebuah pertanggungjawaban dari pekerjaan kita masing-masing. Bisa kami sampaikan, Pak Budiman nambah, monggo. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan saja apa yang disampaikan Ibu Rahma dari secara keseluruhan Bapak Ibu. Sebenarnya sekarang instrumennya itu sangat mudah dipelajari nih, apalagi yang terbaru yang sudah sesuai nomor gitu loh, apa sih yang harus dikumpulkan, apa yang harus ada gitu. Bahkan kalau diperhatikan itu hampir semuanya sudah punya wujudnya gitu. Jadi kalau wujudnya MOU ya anak, tapi Bapak Ibu kadang-kadang beberapa dilewati itu tentang perkembangan, tentang yang data riwayat, yang maksud saya riwayat itu beberapa saya lihat tadi mungkin kesepakatan itu diisi ya, hampir rata-rata gitu. Kemudian contoh kayak buku kelihatannya sepele itu, inventaris kelas Bapak Ibu. Jadi inventaris kelas itu kalau yang melihat itu serius gitu ya, tanpa konfirmasi, maka akan disimpulkan bahwa teman-teman ternyata pada nggak hobi pakai buku gitu. Karena di inventaris kelas banyak sekali yang tidak mencantumkan buku guru maupun buku siswa gitu. Ya, jadi kalau tidak perlu konfirmasi kan saya menyimpulkan begitu. Ternyata soal dia tuh pada nggak hobi. Maka tadi saya usulkan yang terakhir, bahkan inventaris buku pelajaran, biar ngumpul jadi satu, kelihatan gitu sebenarnya Bapak Ibu itu berapa tingkat literasinya sih gitu. Semakin banyak judul, semakin banyak jenis buku itu kan menunjukkan Bapak Ibu kadang-kadang memang sebagian guru itu